Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih ada yang merayakan hari kemerdekaan atau nambah libur hari ini? tanggal Setelah tanggal 18 kemarin ada yang mungkin ada yang hari ini masih lecet-lecet karena manjat pohon pinang gitu. atau Yes. atau macam-macam lah biasa karena apalagi orang menyebut Indonesia itu kan hari kejepit. Itu biasanya begitu ya Bung Rocky kalau hari Kamisnya libur, hari Jumat itu disebut Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, gitu ya. Kalau kita sekarang nih hari dijepit oleh perselisihan partai politik. Oke, nah berkaitan dengan kemerdekaan, kita masih ngobrolin hari ini soal berkaitan dengan Hari Kemerdekaan ya, Bung Rocky. Ini Ya, kemarin itu calon Presiden Anies Baswedan itu rupanya dia meluruskan bahwa dia memberi contoh bahwa salam kemerdekaan itu yang dicontohkan oleh Bung Karno itu adalah tangan diangkat terbuka. Begini nih, ini yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan itu disampaikan kepada rakyat itu di Waduk Lebak Bulus begitu. Nah, sementara kemudian ternyata pernyataan Anies ini dikoreksi oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Jadi tangannya katanya ini tangannya mengepal begitu kata dia. Ini spiritnya adalah Pancasila dan gotong royong itu kata dia begitu ditafsirkan itu nggak diperas menjadi ekasila lagi kata. Nah ternyata ini kemudian netizen ini banyak ngirim juga informasinya kepada saya gitu. Ini Hasto salah kalau lebih ngerti Anies soal soal apa ajarannya Bung Karno karena seperti ditulis oleh Cindy Adam. Ini penuturan Bung Karno nih. Saya bacakan supaya nggak salah gitu ya, Bung Rocky ya, atau omongannya Bung Karno kepada Cindy Adam. ya. Jadi aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar kelima jarinya sebagai pencerminan 5 dasar negara dan meneriakkan merdeka. Itu kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adam dalam buku Penyambung Lidah Rakyat. Nah, dari sini saja kita udah jadi tahu deh siapa yang lebih ngerti ajarannya Bung Karno. Itu pentingnya Hasto itu nggak usah komentari banyak hal tuh. Dia fokus aja urusan organisasi mending tuh. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno tuh, yang belajar secara sampai jadi kutu buku Bung Karno. Kayak Ahmad Basara itu pasti mengerti itu, atau Prananda. Kan ini orang-orang di dalam PDIP yang memang dibekali oleh pengertian-pengertian dasar Soekarnoisme itu. Jadi kalau Hasto, dia kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Nah, kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset tuh dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Jadi kalau kita mau gambling sedikit tuh, siapa sebetulnya yang mengerti Soekarno? Pasti orang di luar PDIP itu, karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP, tetapi pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, ya, Bung Karno tentang Islam, jadi riset di bidang akademis tuh. Nah, Hasto kekurangan riset itu, walaupun dia jadi doktor di situ, tapi kan pengetahuan dia tentang Soekarnoisme kan kecil sekali tuh. Kenapa? Karena Hasto lebih lebih suka untuk melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Nanti siapa yang mau jadi anggota DPR, kira-kira apa potensi dia untuk ditaruh di banggar berapa, kalau dia di outsource berapa, kira-kira dana yang bisa masuk. Kan itu pikirannya Hasto begitu tuh. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik, atau Soekarnoisme sekedar jadi slogan? Nah, bagi Hasto, Soekarnoisme justru hanya jadi slogan. Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno. Sebenarnya kan begini, kalau kita semangatnya kan ajaran Bung Karno itu memang kita selalu menyatakan jangan dipersempit itu menjadi persoalan PDIP. Sebenarnya ya kan bagaimanapun juga Bung Karno adalah tokoh besar bangsa ini karena dia adalah bapak proklamator bersama Bung Hatta. Tapi oke lah kalau PDIP mau mengklaim itu sebagai dalam dikapitalisasi sebagai kepentingan politik ya itu nggak ada salahnya juga karena tentu Ibu Megawati kan itu udah secara biologis juga ideologisnya Bung Karno nggak ada yang salah. Tapi ya kalau bikin klaim jangan salah anunya narasinya. Karena dampaknya kan jadi serius kalau salah narasinya seperti ini kan. Satu, dia kemudian mengajarkan sesuatu yang salah. Kedua, begitu ketahuan yang salah orang bilang, ya begini lu mengklaim Bung Karno yang elementer aja nggak paham kan. Ya itu namanya hal yang sangat mendasar elementer, itu salam salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya Hasto nggak baca Cindy Adams itu, padahal Cindy Adams adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno.
buku-buku Cindy Adams itu jadi acuan dari soal kehidupan pribadi Bung Karno sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia itu. Jadi kita mesti lihat bagaimana Hasto sebetulnya nggak paham tentang Soekarnoisme. Tetapi orang bisa tuntut lebih jauh tuh karena Hasto memang tidak datang dari tradisi wong cilik kan begitu dasarnya. Lalu mungkin kalau Bung Karno ada, Bung Karno akan tanya Hasto kekayaanmu berapa? Apakah kau marhaen? Kira-kira begitu kan. Nah, gimana Hasto menjawab seperti itu? Dan hal yang juga mesti dibuka ke publik tuh. Apa sebetulnya yang menjadi alasan PDIP sampai sekarang tidak bisa memperlihatkan keutuhan tuh. Pasti ada faksi Hasto, ada faksi Puan, segala macam untuk mempertanyakan apakah PDIP partai yang solid. Dan sekarang mulai terlihat bahwa ada perpecahan di kalangan PDIP dari segala macam isu. Nah, isu terakhir ini yang saya kira sangat strategis karena ini urusan ajaran Bung Karno yang betul-betul fundamental bagi PDIP, dan seorang sekjen, orang nomor 2 itu nggak paham kan. Itu bukan sekedar memalukan, tapi meragukan apakah dia seorang Soekarnois atau sebetulnya hanya berlagak Soekarnois. Itu poin kita. Ya, tadinya saya melihat ketika ini ramai sekali di media sosial, ya ini seperti biasa netizen, hal-hal yang begini itu, waduh kenapa jadi ramai. Tapi begitu saya mendengar penjelasan Anda, oh ini serius loh, ini elementer ya, karena kalau begini salah ya dampaknya jadi cukup serius, dan kemudian orang bisa menyatakan berhentilah mengklaim semacam itu gitu, karena ternyata Anda sendiri nggak paham dengan hal-hal yang sangat elementer. Ya, tetapi nggak ada satu alasan bagi Hasto untuk nggak paham hal yang elementer ini. Ya. Apapun yang diterangkan atau ya apologi Hasto itu nggak dianggap orang. Kan lain kalau kader yang mungkin kader bawaan atau kader yang di outsource karena tebalnya amplop nggak paham tentang Bung Karno, boleh aja. Ini ketua partai, ini adalah sekjen partai yang akan mewarnai partai itu. Sehingga orang menganggap ya Hasto kalau begitu kerjanya cuma soal transaksi-transaksi doang, tukar tambah. Jadi ini akan mengingatkan bahwa PDIP memang memerlukan pembenahan fundamental. Mulai dari doktrin, lalu tentang sejarah Bung Karno, lalu tentang efek dari pikiran Bung Karno terhadap dunia hari ini. Nah, kontekstualisasi itu yang nggak terlihat di PDIP. Jadi PDIP akan diingat sebagai orang yang didirikan oleh Putri Bung Karno. Cuman itu intinya tuh, nggak lebih dari itu. Dan hal-hal lain yang menyangkut keterangan historis, kemampuan akademis Bung Karno dalam berdebat itu nggak ada. Nah, poin ini akan melemahkan PDIP ke depan. Jadi saya anjurkan supaya PDIP lakukan rebranding dalam pengertian kembali pada pikiran asli Bung Karno, bukan yang sekedar dipertambahkan. Dan orang akan tanya misalnya apa alasan Hasto misalnya berupaya untuk tetap jadi sekjen PDIP, tapi kekurangan pengetahuan tentang pikiran-pikiran awal dari Soekarno. Dan pikiran-pikiran awal itu sebetulnya yang menjadi modal bagi PDIP untuk mengatakan Bung Karno itu adalah orang yang berpikir akademis. Belakangan memang Bung Karno terlibat pada keangkuhan kekuasaan sehingga beliau ingin jadi presiden seumur hidup, jadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Kan itu kan semacam glorifikasi yang datang kemudian karena Bung Karno kehilangan lingkungan yang mau mengkritisi dia kan. Jadi arogansi Bung Karno akhirnya yang diingat orang. Bung Karno memang pendiri bangsa, tapi dia juga mencidrai demokrasi karena membuat demokrasi terpimpin itu jadi otoritarian. Lalu orang bilang, tapi Bung Karno sipil. Iya, seorang sipil bisa mengadopsi nilai-nilai totalitarian. Hal yang sama juga mulai dilekatkan pada Pak Jokowi. Kendati Pak Jokowi sipil, tetapi praktek politiknya itu menuju pada kripto totalitarianisme. Ya. Kripto merangkak maksudnya ya, totalitarian sudah mulai merangkak. Ya, merangsek ke arah totalitarianisme. Yes, oke. Atau minimal otoritarianisme. Ya. Tapi begini ya, mumpung ini 17 Agustus gitu ya. Sebenarnya apa pentingnya gitu buat generasi muda ini untuk kembali mengkaji ajaran-ajaran para founding parent kita itu, termasuk salah satunya yang kita bicarakan Bung Karno ini. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara soal founding parent itu kan sebenarnya jangan dipersempit hanya Bung Karno. Banyak sekali kan pendiri bangsa ini ya. Tentu saja partnernya adalah Bung Hatta. Tapi banyak sekali pemikir-pemikir seperti orang sekarang ngomongin NKRI harga mati, mereka tidak kenal bahwa itu munculnya dari mosi integral dari Natsir gitu, atau ada seorang Sahrir gitu sendiri PSI. Anak-anak sekarang tahunya PSI-nya PSI. Saya lihat misalnya itu. Ya. Ya, itu juga kegagalan Pak Jokowi. Kan kita ingin Pak Jokowi belajarlah sejarah kemerdekaan kita. Itu Pak Jokowi kadang-kala buta huruf terhadap soal itu. Karena dia hanya ingin memaksimalkan apa yang terlihat. Sejarah itu tidak terlihat, tapi sejarah itu mengairi
pikiran bangsa tuh. Ya IKN infrastruktur boleh aja, tetapi buat apa kalau akar sejarah kita tuh hilang tuh. Dan itu yang sering saya kasih kritik, Pak Joko seharusnya dia menghormati hak rakyat untuk menagih keadilan sosial lewat BPJS, lewat sistem kesehatan yang pro. Tetapi kemudian orang lihat bahwa ya Pak Jokowi ternyata tidak Soekarnois. Kan itu intinya kan, Pak Jokowi harusnya menganggap bahwa Bung Karno itu dikenang di dunia karena anti imperialisme itu. Sementara Pak Jokowi pergi berdagang dengan Cina yang punya maksud imperialistis, kan itu dari segitu aja udah kelihatan tuh poin-poin dasar dari ajaran Bung Karno. Apalagi kalau menyangkut pada keterangan baru dunia hari ini. Dunia hari ini berupaya untuk menghasilkan kembali human solidarity itu, kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Kan itu di dalam banyak forum internasional tuh kalau ada seminar orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Do you speak sustainable development? Do you speak social justice? Semua itu ajaran Bung Karno. Dan nggak ada satupun kita lihat PDIP mengolah ide itu kan. Jadi sayang sekali buat di era ketika kapitalisme hari-hari ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak akan menghasilkan kesetaraan. Justru Bung Karno harusnya dihidupkan. Jadi Hasto itu tidak paham bahwa Bung Karno tetap relevan. Apalagi PDIP memang kita anjurkan untuk mengolah pikiran-pikiran Bung Karno di dalam konteks hari-hari ini. Itu yang gagal. Ya. Oke. Baik, soal kesalahkaprahan ini ya, soal sejarah dan sebagainya ini memang penting kita luruskan ya, karena ya kita Bung Karno sendiri menyatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali lupa sejarah. Nah, kalau kemudian yang lupa sejarahnya itu adalah mereka yang mengklaim penerus gagasan Bung Karno, kan menjadi sangat ironi itu. Ya, itu pentingnya itu. Dan kita mau lihat anak-anak muda ini, kenapa ada soal disruption, ada soal global ideas tentang teknologi, tetap kita mesti tahu bahwa Indonesia didirikan atas dasar sejarah panjang anti kapitalisme. Itu dasarnya. Ya. Oke, dan mumpung ini ngomongin lurusin sejarah, saya sering terganggu ya sekarang melihat anak-anak muda sekarang gitu ya. Bahkan juga pejabat negara kita banyak ketika ini mumpung 17 Agustus gitu, ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya itu mereka ambil sikap seperti ini. Tangannya seperti ini. Saya baca itu dalam undang-undangnya tidak seperti itu. Undang-undangnya harusnya ketika lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan, kita berdiri sikap tegak dan sikap hormat, gitu ya, Bung Rocky. Dan ini juga kesalahkaprahan ini, bahkan sebenarnya harus diingatkan karena ini kan gaya Amerika gitu. Kenapa kita tiba-tiba meniru gaya Amerika? Itu intinya Pak Jokowi sebetulnya yang mengoreksi itu kan, sebagai kepala negara setiap kali ada upacara dia berdiri di belakang panggung tuh dan tegur aja kan. Bukan begitu caranya, ini caranya. Tapi itu pun kalau Pak Jokowi paham tuh. Ya. Demikian juga Pak Jokowi setiap kali ada upacara resmi itu pakai baju daerah tuh. Tapi kadang-kala juga orang kasih kritik bahwa bukan itu yang dimaksud dengan baju daerah tuh. Ada salah komentarnya. Kan itu juga fundamental. Untuk lihat bahwa Pak Jokowi sekedar memakai kedaerahan itu sebagai ya upaya untuk menerangkan bahwa dia paham tentang kemajemukan Indonesia. Padahal sebetulnya lebih dari itu, kemajemukan Indonesia itu didesain justru untuk menghormati perbedaan. Kemajemukan artinya perbedaan tuh. Jadi kalau Pak Jokowi bilang demi persatuan maka kita mesti hilangkan perbedaan, itu salah. Karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Pak Jokowi juga bukan dia nggak paham, memang dia nggak ngerti apa hubungan antara kemajemukan dan persatuan tuh. Kalau ada persatuan, itu dasarnya karena ada kemajemukan. Pak Jokowi sering menafsirkan, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Kami Pancasila. Jadi dalam Pancasila justru ada kemajemukan, bukan kami yang harus klaim Pancasila. Jadi diksi-diksi itu membuat kita mengerti kemampuan intelektual kepala negara itu. Oke, saya kira nggak apa-apa ini tidak terkait dengan pengetahuan historisnya. Tapi ya. Oke, tapi saya kira ini penting juga, ada kesalahan yang dilakukan oleh Hasto itu saya kira bagus juga menjadikan diskursus gitu. Jadi sekarang sudah mulai paham. Jadi kalau namanya masalah merdeka yang seperti dikatakan, yang dicontohkan oleh Bung Karno itu tangannya terbuka begini ya, bukan mengepal begini. Tapi kalau kemudian mau mengepal begini tapi tidak menjustifikasi pada Bung Karno, ya nggak ada masalah juga begitu ya. Begitu juga dengan salam ketika lagu Indonesia Raya itu bukan begini, tapi tegak, lurus, dan kalau memakai ini kita mesti menghormat begini kalau pakai ya. Ya, itu mungkin penting. Soekarnoisme itu diajarkan sejak seseorang menjadi kader tuh. Hal yang dulu saya mengajarkan tentang apa perbedaan pikiran Soekarno dengan Sultan Syahrir, apa perbedaan pikiran Bung Karno dengan Muhammad Hatta, dengan Nasir. Tetapi dalam upaya memperlihatkan ada jejak intelektual pada bangsa ini. Itu saya ajarin dulu di Megawati Institute kan. Jadi kelihatannya yang dipentingkan oleh
PDIP sekarang adalah sifat koalisi yang sangat pragmatis. Itu yang menerangkan kenapa ada Sandi di PDIP itu kan, itu pragmatis betul kan. Jadi ulangi aja kebutuhan partai itu untuk menegaskan bahwa Bung Karno bisa terus direlevansikan kalau kader-kader PDIP mampu untuk memikirkan efek yang paling ideologis dari pikiran Bung Karno, yaitu kesejahteraan sosial. Dan itu nggak terjadi hari ini. Yaitu kesejahteraan manusia, itu juga kurang. Jadi semua hal yang dibayangkan Bung Karno batal karena Presiden Jokowi tidak memilih jalan pikiran Bung Karno. Nah, sekarang Hasto juga berupaya untuk menyatakan diri pengikut Soekarno, tapi salah dalam mengartikan Bung Karno. Jadi jangan Bung Karno hanya dijadikan latar belakang di dalam baliho-baliho. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Merdeka. Oh, yang begini ya. Oke, merekanya begini, Bung Rocky ya. 0% itu ada merdeka juga. Yes, oke. Baik, terima kasih.